jawaban dari soal di atas ya. Persamaan diferensial non mungkin ada 2. Jadi ini adalah rangkaiannya, ini adalah sistemnya. Sistemnya saya kasih nomor 1 ya. Dapatkan persamaan arus pada rangkaian RLC samping dengan tahanannya 10 ohm, terus induktornya 0,1 Henry dan kapasitornya adalah 10 pangkat minus 2 farad ya. Frekuensinya 60 Hz. Frekuensi ini dipakai untuk mencari kecepatan sudut omega yaitu 2pi kali F. 2 kali 3,14 kali 60. Hasilnya adalah 377. Kita masukkan ke sini, jadi tadi kan di soalnya itu sumbernya adalah 110 sinus omega T ya. Maka omeganya kita ganti dengan 377. Nah, tetapi karena di persamaan umum ini R-nya ini harus diturunkan ya, maka ini kita turunkan terhadap T. Jadi penurunan ini terhadap T adalah sin ke cos, sin menjadi cos, dan 377T itu turunannya adalah 377 dikalikan koefisiennya ini. Sehingga hasilnya adalah ini ya. Sehingga persamaan umum yang didapatkan adalah kalau kita masukkan semuanya nilai-nilainya ya. L-nya itu 0,1, R-nya 11, dan C-nya itu kan 10 pangkat minus 2 ya. Tapi kalau di atas maka menjadi 10 kuadrat sama dengan ini, turunan ini. Nah, kita akan mencari solusi yang pertama dulu, solusi umumnya. Maka ini kita sama dengan 0 ya, jadikan homogen dulu. Kemudian ini kita jadikan persamaan karakteristik. Ini persamaan karakteristiknya. Kita bagi dengan, atau kita kalikan 10 ya. Maka bentuknya menjadi seperti ini. Bentuknya seperti ini bagus ya. Tapi harus kita cek dulu determinannya. Cek determinan adalah P kuadrat min 4AC ya. Jadi 110 kuadrat dikurangi 4 kalikan 1 dikalikan 10,3. Hasilnya adalah 81 ya. Jadi ini adalah positif sehingga sistemnya itu adalah overdamping ya. Nanti akan muncul 2 akar real. Ya, kita kembali ke persamaan karakteristiknya ini. Karena dia sudah dicek bahwa dia adalah overdamp, seharusnya dia bisa difaktorisasi dengan mudah ya. Ternyata memang bisa difaktorisasi yaitu dengan seperti ini. Jadi gamma plus 100 kali gamma minus plus 10 ya. Kalau kita sama dengan 0 ini maka gamma 1 adalah minus 100 dan gamma 2 adalah minus 10. Ini sudah dapat kita akar-akarnya ya. Nah, kalau sudah, karena solusi overdamping itu adalah seperti ini, maka gamanya kita masukkan di sini, gamma 1, gamma 2 kita masukkan di sini, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah solusi umum ya. Ini masih umum, karena C1 dan C2-nya masih konstanta ya. Tetapi, meskipun begitu, ini belum kita kerjakan dulu. Kita harus lihat solusi khususnya ya, yang tadi ya. Solusi khususnya tadi sudah kita lihat di tabel kalau bentuknya adalah cosinus, maka solusinya adalah seperti ini, A cos omega T ditambah B sinus omega T. Ini adalah solusi khususnya. Apa yang kita dapatkan di sini adalah omeganya sudah ada nilainya yaitu 377 kita masukkan ya. Nah, A dan B harus kita cari dulu. Carinya dari mana? Dari tadi yang kita turunkan di atas tadi ya. Yang pakai S tadi ya. Nah, untuk gampangnya S-nya kita cari dulu, kita hitung dulu ya. S adalah omega L per S adalah reaktansi ya. Omega L dikurangi 1 omega C ya. 377 kali 0,1 1 dibagi 377 kali C-nya. Hasilnya adalah 37,4. Nah,
Sini akhirnya kita dapat mencari A dan B-nya. A dan B ini langsung kita ambil dari rumus yang tadi ya, yang sudah diturunkan ya. A-nya adalah ini, kita masukkan I0-nya berapa, S-nya berapa, R-nya berapa, X-nya berapa. Hasilnya adalah ini. Kemudian B-nya juga gitu. E0R per R kuadrat per S kuadrat, E0 berapa, R-nya berapa, R kuadrat, S kuadrat. Hasilnya adalah ini. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan ini ya, dari solusi ini. A-nya berapa, B-nya berapa. Sudah kita masukkan. Nah, tadi solusinya, tadi solusi akhirnya ya. Kalau solusi umumnya yang ini, maka ini adalah solusi akhir. Itu adalah solusi umum ditambah dengan solusi khusus kan. Ini ditambah dengan ini kan. Ya. Tapi karena A, B-nya sudah didapatkan, ya udah A, B-nya dimasukkan. A-nya minus 27 dan B-nya adalah 0,794. Sehingga solusinya adalah seperti ini. Ini nomor berapa ini ya? Nomor 3 ya, solusi. Solusi umum ini. Belum solusi akhir ya. Karena apa? Karena C1 dan C2 belum didapatkan ya. Maka koefisien C1 dan C2 dicari dengan syarat batas. Syarat batas yang diberi di soalnya yaitu pada T sama dengan 0, pada awal-awal, maka harusnya 0 dan muatannya 0. Syarat batas itu akan kita capai, akan kita pakai ya. Ini ya. Pertama-tama kita pakai yang satu dulu. Ya. Kalau pakai yang ini, kita bisa pakai persamaan ini karena ini adalah I ya. Kita masukkan aja. I-nya 0, T-nya kita kasih 0 semua. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0 ya. Tetapi jangan lupa bahwa E pangkat 0 itu adalah 1 ya. E pangkat 0 itu adalah 1, atau E pangkat minus 0 juga sama, 1. Kemudian cos 0 itu bukan 0, tapi 1 ya. Dan sin 0 itu sama dengan 0. Ini jangan sampai lupa. Nah, dari persamaan-persamaan ini didapatkan C1 atau C2 ini bisa saja ya. Atau C2 sama dengan 2,71 C1 ya. Ini adalah persamaan yang pertama. Nah, untuk mencari untuk selanjutnya kita pakai syarat batas yang kedua. Pada T sama dengan 0, Q sama dengan 0. Nah, Q itu ada di mana? Q di sini nggak ada Q-nya ya. Di sini nggak ada Q-nya ya. Jadi maka kita balik ke persamaan yang tadi, yang ada Q-nya tadi. Ini adalah persamaan awal kita turunkan model matematis ya. Nah, kalau di sini kita bisa memakai syarat batas yang ini ya. Yaitu T sama dengan 0, maka I-nya sama dengan 0, dan Q-nya sama dengan 0. Dua-duanya dipakai sih. Dimasukkan aja semuanya. Ada I sama dengan 0, Q sama dengan 0 ya. Kemudian T sama dengan 0. Nah, karena akhirnya dapatkan seperti ini ya. Ini akan jadi 0, ini akan jadi 0. Kemudian sin 0 adalah 0 ya. Sehingga yang habis adalah, yang tersisa adalah L, I aksen sama dengan 0. Nah, kalau kita bagi dengan L, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Ini adalah didapatkanlah dari syarat batas itu. Karena ini adalah turunan, maka rumus yang tadi yang kita dapatkan ini harus kita turunkan satu kali. Ini mudah ya penurunannya, enggak sulit-sulit. Jadi satu-satu bisa. Jadi kita turunkan, ini diturunkan jadi hasilnya adalah ini diturunkan hasilnya adalah ini, ya kan? Jadi E pangkat minus 10T itu penurunannya adalah tetap ya. E pangkat minus 10T, tetapi minus 10T ini harus diturunkan lagi ya. Hasilnya adalah minus 10 gitu. Jangan lupa bahwa ini harus diturunkan lagi ya. Ini juga gitu. Turunan dari ini adalah ini semuanya. Tetapi ini harus diturunkan lagi. Hasilnya adalah min 100 gitu ya. Itu adalah penurunan dari eksponensial ya. E pangkat itu.
Kalau E pangkat T ya turunannya ya E pangkat T, tapi kalau E pangkat minus 100T ya E pangkat minus 100T, 100T-nya ini harus diturunkan lagi ya. Oke. Nah, kalau cos turunannya adalah sin, biasa ya. Dan 37T-nya ini harus diturunkan lagi. Hasilnya adalah 377. Jangan lupa 377 ini harus diturunkan lagi. Kemudian kalau sin, kosin. Ini harusnya sin, cos min sin ya. Jadi ini harus positif gitu ya. Kemudian sin cos 377-nya juga turun di sini. Jadi ini nggak berpengaruh karena untungnya ini sinusnya. Jadi ketika kita masukkan untuk T sama dengan 0, maka I aksen sama dengan 0, maka kita masukkan sini ya. I aksennya 0, ini T-nya kita 0-0-kan semua. Ya untungnya ini sama dengan 0, jadi ini nggak berpengaruh ya. Ini harusnya positif. Nah, tapi cos 0 sama dengan 1 ya. Dan E pangkat 0, E pangkat minus 0 ini 1, E pangkat minus 0 ini 1. Jadi kenapa E pangkat minus 0 sama dengan 1 ya? Karena E pangkat minus 0 itu kan sama dengan super E pangkat 0 ya. Gitu ya. Sedangkan E pangkat 0 itu kan 1 ya. Jadi 1. Jadi ini hasilnya 1, ini hasilnya 1, ini hasilnya 0, ini hasilnya 1. Hasilnya adalah maka jadi seperti ini. Ini kita masukkan langsung, jadi yang samaan yang didapatkan tadi itu kita masukkan di sini ya. Sudah dimasukkan gitu. Nah kan yang ada kan cuma C1, jadi C1 bisa didapatkan. Maka C1 didapatkan dari persamaan ini. Nah kalau C1 didapatkan, maka dari persamaan ini, maka C2 bisa dicari juga. Ini sekalian coba-coba sendiri. C1 dan C2 sudah didapatkan. Oke. Nah, maka solusi akhirnya tinggal masukkan aja C1 dimasukkan ke sini, C2 dimasukkan ke sini. A dan B sudah dapat. Ini adalah solusi akhirnya. Oke. Untuk gambarnya mungkin karena rumit ya, maka sebetulnya kalau kita buka bukunya, mungkin ada gambarnya. Saya coba buka bukunya ya. Mana bukunya? Mungkin. Basic. Basic. Ya. Buku basic halaman jadi sini aja. Berapa ya? Halaman 93 ya. Halaman 93.